Tapi menurut lu invasi Majapahit ke kerajaan-kerajaan kecil itu termasuk Dari kampus ke Majapahit. Saya gimana? termasuk eh, ya kan melakukan penaklukan gitu. Itu termasuk kejahatan nggak sih waktu itu? Kejahatan. Ya kan kerajaan-kerajaan merdeka kan diserang gitu. Sekarang kan nggak boleh negara-negara merdeka diserang. Kalau dulu itu kalau kalau kejahatan kan dulu nggak ada undang-undang ya. Kayak Majapahit kan dia punya armada yang terkenal itu ya, Gajah Mada kan. Pas orang Pati. Jadi saya tahu, jadi kalau yang saya baca sejarah sih kayaknya mereka ingin membuktikan bahwasannya mereka bisa memperluas kekuasaannya sih dengan cara ya melawan atau ingin mengkudeta dari daerah-daerah lain, kerajaan-kerajaan lain. Dan semua penaklukan itu berhasil kan? Atau ada gagalnya gitu? Kalau penaklukan ya, yang pasti kalau sebelum mereka kan yang paling terkenal kan Majapahit kan, yang paling berhasil Majapahit pastinya, yang memperluas daerah kekuasaannya sampai bahkan mungkin di daerah saya sendiri salah satunya. Mungkin Katanya sampai ke utara terus iya, ke Filipina itu. Dapat nggak sih? dapat. Itu mungkin Majapahit itu karena punya armada kuat, jadi mereka udah siap begitu untuk memperluas kekuasaannya. Mereka siap untuk berperang melawan kerajaan-kerajaan yang lain yang dikuasai oleh Majapahit. Itu aja lah ya. Lah, gak usah yang lu sendiri sih yang ngerahin ke Majapahit sih. Lu lihat ekspresinya nggak sih? Udah gak yang lain aja lah. Ini Ya gue mau plesetin gak usah lah ya. tapi ini ya. Tapi lu sepakat gak sama orang yang tiap ketemu orang itu dia waspada gitu, nggak sepenuhnya percaya sama orang, kita harus hati-hati kalau ketemu orang baru. Atau lu tipe orang yang ya udah kita berprasangka baik aja sama orang, ya kan semua orang ini baik, semua bumi ini Kalau saya Tuhan. itu kalau kita berprasangka baik boleh, tapi jangan berlebihan maksudnya. Gimana tuh? Kayak misalnya kayak kita misalnya saya langsung ke cerita saya nih. Terserah, mau cerita lu, saya mau cerita nabi-nabi. Ini cerita pulang kampung saya kemarin nih. Oh, siap. Mungkin karena sayanya yang terlalu berprasangka baik. Iya. Jadi saya itu dihipnotis, Om. Pulang kampung kemarin, lebaran kemarin. Saya itu pas turun mau beli sesuatu di Makassar. Saya ditahan sama orang, katanya dia dari Malaysia, satu kapal bareng sama saya. Iya. Ditepuklah pundak saya, ayo ikut saya, bantu saya katanya. Dia mau tukar duit dari dari ringgit ke rupiah. Karena saya mungkin terlalu berprasangka baik, ya udahlah mungkin saya ikuti, mungkin benar dia tinggal satu kapal sama saya. Ngobrol, datang satu orang. Langsung dia seolah-olah translatein, kan dia pakai bahasa Melayu kan. Iya. Kita translatein, oh dia butuh 60 juta, kamu punya 60 juta enggak? Nah seharusnya kalau kita tidak terlalu berprasangka baik, kita bisa sadar tuh, ini sudah penipuan nih. Iya. Cuman salahnya saya, itu saya ikut saja alurnya tuh mereka tuh. Penasaran atau emang? Penasaran. Oh. Dijelasin, habis itu, kamu punya uang berapa nanya ke saya kan. Saya pulang kampung gak bawa uang, di saldo gak ada, di dompet sisa 100-an lebih lah, 200 lebih lah. Iya. Nah, tololnya juga saya langsung ditanyai kan, di dompetmu ada berapa? Saya kasih, saya buka isi dompet. Mungkin dari hipnotis saya pada saat itu ya. Diambil duit saya kan, dihitung. Nah, saya lihat tuh kalau dompet saya tuh dihitung sama dia, uang saya dipegang sama dia tuh. Pas saya dikembaliin uangnya, oh langsung saya bilang, udah, saya kembaliin masuk. Kamu punya uang nggak, pinjaman gitu, dia maunya gitu kan, cari pinjaman 60 juta. Wah saya nggak punya gini kan. Yaudahlah, karena mungkin dia tahu saya nggak punya duit, terus saya kasih lihat bahwasanya ATM saya sisa sedikit, ya nggak cukup saldonya sampai puluhan juta yang dimaksud kan.
Akhirnya saya disuruh pergi tuh. Sampai di atas kapal saya sadar ternyata uang saya hilang 100.000. Gak diambil semua tapi. Gak ambil semua. Masih kasih. Penjahat pun kasihan sama Mas. Itulah maksudnya kita jangan sampai terlalu berprasangka baik. Nanti kejadiannya seperti saya. Tapi gue pernah punya pengalaman kayak gitu. Jadi sharing aja ini ya. Waktu itu di Kota Tua gue lagi gabut sama Mufti. Mufti masih jadi pimpinan lah. Ketua, ayo kita jalan-jalan. Kemana? Naik kereta aja kemana gitu kan. Jalan ke Kota Tua. Nongkrong. Tiba-tiba foto-foto. Gue disamperin sama bapak-bapak, bos. Gue lagi duduk, dia berdiri samping gue. Mas, boleh minta tolong nggak? Saya tengok orangnya nggak kenal. Maaf pak, nggak bisa. Langsung saya tolak gitu Minta tolong ini aja mas. Nggak bisa pak, saya bukan penolong. Saya bilang gitu. Karena memang udah paham kan modusnya. Dia mondar mandir. Maaf pak, sama yang lain aja saya bilang. Jadi dia nggak pergi-pergi tuh. Langsung gue telepon Mufti. Halo Dinda, lu di mana? Sini. Kita geser dulu, gue bilang gitu kan. Sebenarnya kan kalau untuk berprasangka baik sama buruk itu kan tergantung kita notice, maksudnya sadar itu. Kalau lu kan pasti sadar tadi kan, ketika lu nggak sadar pas itu. Gue tuh bukan nggak sadar ya, gue tuh kayak kan lu sempet bilang lu penasaran ngikutin alurnya kan. Awalnya gue masih merasa dia ini adalah orang dari Malaysia. Masih percaya tuh? Masih percaya gue. Mukanya mirip Raju. Mukanya mirip gue sih. Oh berarti sih itu. Ya. Siapa ya mirip? Ada di Upin. Mirip. Ya mirip Raju. Dia bahasa Malaysianya mirip sapinya Raju kalau gitu dah. Saya itu bahasanya. Oh mirip Opet. Iya Opet lah, atur lah pokoknya lah. Atur lah ya. Mirip sepeda atau dalang kayak gak apa-apa. Biar cepet ini saya bahas. Biar saya maksudnya gak usah bolak-balik ceritanya nih. Antara berprasangka baik dan terlalu berprasangka baik nih. Itu balik lagi soal notice sih. Kalau lu mungkin sadar bahwasanya dia ada niat jahat sama langsung lu. Gue tolak. Iya. Maaf, Mas bisa minta tolong nggak? Maaf Pak, nggak bisa. Iya. Kalau orang lain mungkin bisa merasa mungkin dia benar-benar minta tolong. Iya nggak? Iya. Kalau misal contoh Mas Sofit, minta tolong nggak? Minta tolong apa Mas? Iya. Iya kan? Kalau lu kan langsung merasa di modus ini. Iya. Nggak mau. Itu keren Iya. bos. Abang pas saya cerita saya diplotis kayak gitu kan, abang saya bilang, "Goblok, maksudnya kan jangan sampai uangmu hilang padahal Sof, ini true story ya." Iya, paham. Maksudnya kan ekspresi lu yang lucu, bukan abang lu marah-marah ya lucu. bukan gua maksudnya tolol maksudnya kayak gitu kan. Marah-marah Bukan saya gue kan. tolong. Maksudnya dimarah-marah saya kan. Padahal uangku itu 100 lebih itu kan pada saat itu puasa. Saya itu kan tinggal sendiri, maksudnya buat buka puasa saya. Iya. Jadi uang saya hilang 100. Bukan cuma uang 100 itu kan buat pulang lah minimal lah. Iya. Bayangin saya pas sampai di Bau-Bau, nama kotanya Bau-Bau kan. Itu mau pulang ke kampung nyebrang lagi nih, keluar modal. Iya. Untung alhamdulillah saya ketemu orang baik. Saya dari pelabuhan yang saya turun kapal kan, jalan ke jalan kaki, bawa barang gua kan. Untung gue ingat telepon teman gua padahal. Ayo tolong gua ini lagi duit gua dihipnotis, gua ditipu gua. Diantar sampai pelabuhan. Iya. Pelabuhan gua ketemu orang kampung gua. Oh, ketemu orang. Ketemu, ayo bareng saya aja. Alhamdulillah uang saya masih bertahan nih. Bisa lah untuk buka puasa. Ya walaupun buka puasa di rumah keluarga sih, tante gitu Iya. om. Mahan. Tiba-tiba ada fucemos nih, Bu. Plesetan mulu. Pas lagi cerita setan lagi plesetan kan. Plesetan tuh. Iya. Dulu ada itu ya. Setan misteri. Kata misteri lah ya. Itu lucu anjir itu dulu. Lu pernah ini kan? Ketemu hal yang Gak apa, saya tuh mengikuti Sofi aja. Sofi mau pertanyaannya apa dari Majapahit ke ya berprasangka baik sih ikut. Secara kan gak nyambung ya. Tapi kan karena dia host. Ya gue ikuti sih. Di awal ngomongnya Gita Wirawan kan. Kita Wirawan itu kalau kita syuting 4:30 sore bos, senja-senja itu. Nah gitu, santai kan. Syuting apa? Jam 3 pagi, 3:30.
ini. Udah setengah 4 sih. Udah setengah 4 ya. Setengah empat. Udah live ya? Iya lagi. Iya. Gimana apa pertanyaan lu? Menurut lu kan apa? Kayaknya lu mulu yang tanya. Gimana pertanyaan lu, Fit? Dia kan apa? Co-host. Spesialis. Spesialis dia denger. Udah dengerin aja, Bang. Siap, udah denger aja. SDD. Apa? SDD. Bukan SJJ. STT ya? Gimana so pertanyaan lu? Ini belum jelas pertanyaan lu ini. Tapi lu pernah no? Tadi pasti pernah apa nih? Banyak pernah ini. Pernah apa nih? Gue penasaran nih. Lalu paling lama nggak makan itu berapa lama? Nggak ketemu makanan ya? Gue itu apa ya? Paling lama itu paling sehari sih. Normalnya manusia kan. Ada mungkin yang 3 hari, tapi walaupun dia 3 hari nahan lapar, 1 hari pasti udah lapar lah. Ini relax tapi sehari doang nggak makan. Ya, kalau Nggak ada makanan kata yang Sofi, kalau kata Sofi, gue pernah dia ngomong kan, orang Indonesia kalau misalnya dijawab udah makan itu pada saat makan nasi kan. Kalau malu makan nasi berarti belum makan. Orang-orang kita bukan Orang kita, Indonesia. sorry maksudnya Orang orang Indonesia. kita. Iya. Kita orang Indonesia maksudnya. Terus Ini kalau orang Indonesia itu general banget kan, ada Iya. yang makanan pokoknya Tapi Maksudnya dibalik, nasi. tapi disamain sama dia juga, tapi kita orang Indonesia. Iya. Iya. Jadi sama aja, kita sama dengan Indonesia. maksudnya Indonesia dihapus. Kita maksudnya. Iya, orang kita. Bahasa bawa Indonesia berarti ya. Ya Indonesia kan baik lah. Kalau orang Enggak, kita emang ada masalah apa belum sama Indonesia? enggak lah. Langsung sapu-sapu gitu. Gue kan cinta Indonesia. Gua. Iya, kenapa ada masalah apa? Gak ada sama masalah, gue cinta banget sama. Lo kan, ini kayak Mamat Al-Gunsop ini. Enggak, gue cinta Indonesia serius loh. Cinta Indonesia. Bayangin ini cerita Indonesia ya. Upacara bendera, Iya, hormat itu pernah nggak lu nangis upacara? enggak. Gue nangis gue. Enggak Kenapa? boleh nangis itu hormat. Maksudnya hidup lah langsung. Maksudnya karena nyanyi terus pembawaannya kan. Gue kebayang pada saat gue main bola kan. Gua Indonesia. Enggak, soalnya gini. Kalau hormat itu gerak, bukan hormat nangis. Ya kan geraknya itu kan udah gini so. Pada saat hormat itu belum nyanyi. Iya enggak sih? Iya. Pas udah hormat 5. Nah, kalau Indonesia Raya hormat, posisinya boleh nyanyi enggak? Yang peserta, bukan yang apa? Tim paduan suaranya. Tim paduan suara itu menurutku memandu sih. Di paduan suara itu TPS. Singkatan, bukan plesetan. Bener. TPS. Tempat Pemilihan pemungutan suara. suara. TQ kali ya. Maksudnya Apa? Kenapa harus ini? Harus gini kenapa? hei kamu. Udah di Mamat Al-Katiri. Gue mau tahu diri banget sih. Maksudnya buat diri gue sendiri lah. Iya, no, gue tahu, no, lu bukan Mamat Al-Katiri. Maksud apa soal Indonesia balik lagi nih Ya, upacara. ya. Kalau menurutku yang nyanyi peserta itu boleh sih, Boleh apa? boleh aja. Pada saat hormat nyanyi boleh. Oh, boleh ya. Lo kan ada yang Menurutku. bilang kalau hormat bendera itu harus hormat. Iya hormat, maksudnya kalau nyanyi kan kita karena kita nggak pakai speaker, Indonesia kan kadang nggak pakai speaker kan. Ada gunanya tim padus itu pas upacara biar memandu teman-teman yang hadir nyanyi bareng gitu. Berarti adanya tim paduan suara itu karena nggak ada speaker. Bukan nggak ada speaker, kalau pakai speaker takut kayak udah yang lain nggak. Lu pernah nonton video nggak kayak lagi merenung tiba-tiba mau putar lagu Indonesia Raya malah lagu rungkat kan? Lu pernah nonton video itu nggak? Takutnya kejadian seperti itu kalau pakai speaker. Atau kejar-kejaran. Pernah nggak ikut seminar menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang pakai audio udah merdeka merdeka hiduplah Indonesia. Yang ini masih di apa beberapa detik sebelumnya delay Baik, gitu. sebelumnya. Iya. Iya, itu udah kejaran kan? Iya kan? Iya.
ini ya kan langsung dipotong kan orang yang di depan. Orang yang di depan dipotong. Jadi Tapi lu pernah lihat itu nggak? dipotong lehernya. Apa acara? agak susah maksudnya ya. Iya. Agak susah. Iya. Beda. Butuh delay beberapa detik dulu. Minum dulu. Lagi nyanyi gitu sama MC mic-nya dicabut. Menurut lu itu gimana? Mic-nya. Iya, misal acara nih, rundown. MC sesuai rundown gitu. Udah bintang tamu nih band soalnya. Kayak tadi, rungkat, entek dicabut sama MC-nya itu. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya gitu. Menurut lu gimana itu MC kayak gitu? Ada videonya nih. Oh, ada kayak gitu. Ada. Ya, nanti kita kawan-kawan bikin reaction video. Oh, reaction video. Iya. Iya. Boleh. Oke. Boleh sih. Nanti gue nanya, lu yang jawab. No, kalau gini gimana gitu? Lu yang bagian nanya, bagian jawab, bagian dengar. Dengar. Udah itu aja. Ya. Gue denger pusing. Apa soal pertanyaannya tadi ini? Ini udah selesai Indonesia. Gimana gue gak pusing? Tadi lu mau nanya ada perasaan. Lu pernah nggak, no? Masih pernah nih. Gue ingat nih. Masih pernah nih. Pernah apa nih? Lu lupa ya? ini baru keinget. Baru ingat. Tapi agak-agak sensitif sih ya. Gimana? Karena ini real life juga. Ntar. Lu udah lupa. Lupa juga. Wajar, jam berapa ini sekarang? Last question lah ya. Kita sama-sama pernah sekolah dasar lah ya. Namanya apa gitu kan. Mati nggak ya? Pernah nggak lu di SD gitu ada kawan lu berak di kelas? Wih, pernah sih. Terus dipanggil guru maju. Gue bukan ya dipanggil sih. Iya, disuruh siapa yang berak itu kan pasti tanya. Gue bukan niat. Bukan kawan tapi lu sendiri. Lu cium baunya atau gimana? Lu cium baunya atau gimana? Enggak. Gue lihat pas dia berak sih. Udah buka celana. Ini gimana nih maksudnya? Jadi pas Gini. dia berak di sekolah kan, Iya. dia buka celana. Namanya kan anak kecil gitu Anak kan, kecil anak kan. SD gitu kan. Lu gak sekolah, Viv? Apa dia nggak punya pengalaman itu Gak ya? punya pengalaman ya? Wah, nggak menarik. Sekolah lu bersih-bersih kayaknya. Emang ada ya kayak gitu ya? Jadi ada cerita gini bos. Jadi di sekolah gue itu gue inget kelas 3 kalau udah kelas 3 bos. Itu udah jam terakhir lah, 10:30 mau pulang. Itu jadi ada kawan gue berak di kelas posisi duduk. Iya. Cuma ada kawan sebelahnya yang aduh gue ketawa ini kalau cerita gini. Ada kawan sebelah, kan bangkunya 2 ya kan, satu meja 2. Bangku di tempat tuh bangku yang nyambung nggak sama meja? Enggak, yang kayu terus satu-satu kursinya. Oh iya. Nah terus ini yang sebelahnya teriak, "Pak, ini berak," katanya gitu. Terus langsung, "Siapa?" "Ini Pak." Langsung sama gurunya kan ditunjuk bos. "Siapa yang berak?" "Ini Pak." "Maju kamu sini." Mungkin dia udah ini kali ya, tensin itu kan. Maju dengan sambil nahan malu bos. Tahinya jatuh bos. Oh, Sampai tahinya jatuh. kalau Dan yang ngasih tunjuk dia berak itu sama gurunya disuruh bersihin bos. Kamu bersihin gitu kan. Jadi jadi urban legend itu tempat di. Dan selama angkatan gue ya, misalnya dari gue kelas 1 sampai kelas 6 itu kan beda generasi terus itu kan. Gue kelas 1, kelas 2 ada yang kelas 1-nya gitu kan, putus-putus. Nah, selama gue sekolah di situ yang nggak ada kasus berak di kelas itu kelas gue doang anjing. kalau saya itu bukan dia berak di celana sih, tapi berak di lantai. Gimana? Berak di lantai. Berarti itu celananya udah lepas. Udah lepas. Yang pertama lihat di saya lantai kelas. di lantai kelas. Masih gue Kelas berapa? kelas 1 SD kayak kelas 2 SD. Kelas 1, kelas 2. Gue kelas 3 bos. Gue ingat gue pas saya lihat kan berak bos. Udah buka celana kan. Mungkin gue diam-diam aja pada saat itu ya. Gue diam-diam.
Makanya gue ingat banget saksi kan. mata nih. Saksi mata dia berak. Serius. Saksi mata. Kayaknya lebih lucu. Gue lihat anak jingga. Anak jingga anjing ya maksudnya. Iya. Lu lihat ada dari tadi ya? Gue nyebut anak jingga. Gue lihat kan dia pas dia selesai berak itu dia langsung pakai celana kan. dia nggak berak di celana tapi berak di lantai. So, kalau paling tetangga gue yang nggak tahu siapa, lupa namanya, cuman gue lihat banget tainya itu. Gimana bentuknya itu? Besar mu. Serius banyak banget. Mungkin kalau dia berbentuk kayak pokoknya banyak lah, segini lah kayaknya banyaknya itu. Banyak banget kayak nasi warteg goblok. Ada katanya segini. Mungkin dia udah kebelet banget ya mungkin. Mungkin kebelet banget ya. Jadi dia di bagian belakang. Pas orang cium bau tai. Akhirnya saya ngelihat kan sampai selesai dia berak. Itu pas saya ngelihat itu masih berak, Sof. Masih keluar dalam Jorok banget ada ceritanya. dalam detail sekali loh. Saya ngelihat ke bawah itu di tainya keluar dalam pastikan tetap terjaga kan. Sikat pantat kan. Pastikan tetap terjaga. Disingkat pantat. Ngelihat Tapi orang-orang yang berak tahu nggak kalau ditonton lu? Dia nggak nyadar. Kebetulan posisinya menyamping. Oh, dia emang sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Nggak bilang nonton gue berak. Ya kalau siapa sih yang mau kayak gitu? Maksudnya ayo lihat tai gua enggak lah. Enggak sengaja aja sih, kebetulan. Gua lihat saksi mata gua. Mungkin gurunya nggak tahu, mungkin kalau guru saya nonton, saya adalah orang pertama yang lihat dia berak. Berarti maksud lu nyokap bokapnya nggak pernah lihat dia berak? Maksudnya di sekolahan konteksnya, bukan. Tapi after itu gimana no? Dia disuruh ke depan, akhirnya ada yang siramin lah tainya. Siapa ya siram kawan lu juga? Guru kayaknya. Kenapa nggak dia yang nyiram? Ya kan masih kecil, kelas 2. Masa siram? Masa kan dia udah berak di situ, suruh bersih sendiri kan, kecuali mungkin umuran kita kali ya. Baru nyadar untuk bersih tainya di situ. Tapi lu udah dewasa pernah berak celana nggak lu? Pernah. Apa lu mengharapin gue pernah? Maksudnya? Enggak. Oh. Lu udah terlanjur trauma no dengan obrolan ini. Jadi semua yang bakal kita keluarin lu. Iya, jadi kira negatif. Mungkin kan biasa kentut itu mungkin kita nggak nyadar. Kalau kentut itu kan kita langsung nggak mungkin gasa doang dong. Kadang bersama daging ikut juga. Abis badan lu anjing. Tiap kentut ngabisin daging. Ya gitulah ya. Udah. Pamitnya gimana nih? Kalau biasanya konten. Gak usah pamit. Udah. Ya udah kalau lu mau pamit. Mau ditanya lagi? Kan kalau misalnya nanti nanti ya kalau ada undangan kedua ya untuk podcast, berarti nggak usah nanya, berarti gue bisa mancing obrolan. Tergantung waktu. Ya tergantung waktu. Maksudnya tergantung waktu jam berapa atau gimana? Iya. Oh iya. Enggak. Sore kan kita Giriawan. Apa? Sore kita Giriawan. Iya. Sore insya Allah gue. Kalau jam segini tuh Green Boys. Iya tergantung waktu. Kalau pagi itu bisa ini siapa? Bagus Mulyadi, lebih cerah lagi. cerah. Chronicles. Jadi Chronicles di atau apa? Indonesia itu Iya Chronicles. Oh ini ada statement ini. Ya, doang. Udah kayak debat kandidat lah ya. Waktu debat kandidat kita nonton bareng kan. Gimana? Yang di Tuprok berdua. Oh iya. Tiba-tiba ada kereta. nonton kereta lewat kan. Ya, jadi Pause dulu. Pause dulu. Akhirnya nggak ada. Selesai kereta lewat, kita nonton lagi. Berisik ya. Bersih, tapi Debat kandidat yang kandidat. pertama itu
Mas Anies. Bukan pertama sih Sof. Ketiga kayaknya. Udah keempat, kelima, udah mau terakhir. Yang di Gibran pakai baju Uzumaki Naruto. Lu inget banget ya gitu. Ingat. Gue lupa anjing. Jangan kan debat kandidat Gibran pakai baju Uzumaki Naruto ya. Bahkan jadi Prabowo masih ingat kayaknya dasar. Sekarang udah ditepati belum? Kan belum dilantik. Kalau dilantik Kemarin masih, kalau dilantik ya kita lihat aja nanti kan. Gimana nanti kita ngomongin programnya. bursa menteri ya. Bursa menteri boleh. Sama bursa sabun. Bursa maksudnya. Oke, tutup ah. Mungkin cukup sekian ya. Lu yang nutup. Kalau yang Bisa gitu ya. Ayo balik lagi lah ke teror. teror mata sapi. Jokes Jakarta, sejarah Sekardi. Udah. Udah. Tapi ini banyak yang diedit gak? Atau udah gini aja los aja? Udah gini aja. Kita foto dulu lah. Biar bisa edit capcut kan. Jeduk-jeduk. JJ. Jadi lu paling Sofi. suka apa? Sofi gak suka jeduk-jeduk lah ya lu bilang kan. Tergantung jedak-jeduknya yang Enggak, kayak lu gini. JJ suka apa? Jedak-jeduk yang alay itu enggak. Paling gue kalau JJ lagu-lagu timur. Paling gue yang bisa yang seneng itu mungkin ya. Gue paling ini. Temanku semua pada jahat tante. Oh, Enak dong, enak dong, enak dong. itu JJ yang paling lu suka. Oke, nanti kita mau JJ no. Jedak jomblo. Jalan-jalan. Kita tutup Tambah dengan S JJ jalan-jalan sore. lagu ini. Lagu apa? Lagu Eca dong. Kemesraan. Bukan. Enggak mau mesra sama lu. Emang lu doang, gue juga gak mau kali. Beset. Ya gitu lah. Ini janganlah cepat berlalu. Berlalu. Kemesraan ini. Gue kalau jadi penyanyi cocok ya. Bagus nggak suara gue? Dia masih mikir penutupan itu. Lagu itu. Nanti dikasih penutupan lagu OP orang pinggiran. Lihatlah kalau mata hatimu mendengarnya lemah terluka. Ceritanya saya suara dua, lu suara satu gitu kan. Namun semangatnya takkan pernah pudar. Surat 2 bukan mendesah anjing. Lu suara Lu tau nggak menjadi ketawa paling baru sekarang? gimana? Biasanya WK. Itu aja WK belum jelas. Iya. Gimana pelakunya. Biasanya sih WKWK itu udah paling chat biar gak di chat lagi sih. Iya. WKWK. Tapi kan Kalau WK semasa PDKT gue sih. WK kan WK kan. WK kangen. Iya. Ih, Sekarang ada no. agak lebay ya. Ketawa yang baru. Gimana? Nanti coba lu buka. Lu tahu ketawanya di mana? Agak. Oh itu, ang itu ketawa padahal. Baru tahu saya serius. Di sini baru tahu saya ini. Tahu nggak so? Dari lama. Tulisannya sih. ANG kan. Baru tahu saya di sini ternyata. Pantas orang komen ang ya. Iya. Maksud apa sih? Oh. Itu ketawanya orang Thailand. 55. Gimana? Itu. Itu dia kalau ketawa 55. Oh, itu ketawa. Dalam bahasa Thailand 5 itu H. Jadi kalau ketik 555 Oke lah. Oke. Lagu apa nih? Jadi orang pinggiran. Orang pinggiran. Oh, Di pinggir iya. kali. Sampai azan loh kita podcastnya ini. Belum aja sih. Oh iya masih Itu kan bukan novel aja. masih ngaji sih. Ya udah. Soto ayam Cak Hilmi, orang Surabaya. Orang malam. Oh iya maksudnya Jawa Timur kan. Tahu no, gue udah gak kebaca itu. Lu minus nggak sih no? Enggak sih. Kita itu mau ada rencana cek mata Untuk saat ini gue minus akal. sama minus uang. Saya masih minus uang, masih akal nggak minus uang kayaknya. Akal nggak.
Kalau full ya. Hah? Full. Minus gak akal? Gue kalau lu ngomong kayak gitu takut. Ini plesetan atau gimana ini? Masih mikir dulu. Masih mikir dulu. Mau gue jawab serius takut plesetan. Takut, ini bukan anu nih, lu buat-buat no kan sampai kayak gitu kan. Tag lagi nanti kita. Tek lagi kita ulang lagi kan.